mati dimasukkan ke dalam kubur, dihadapkan ke kiblat, tapi dia enggan dan tidak mau menghadap kiblat. Ini adalah orang yang tidak yakin akan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan gelisah, situasi seperti apapun, rizki pasti datang karena memang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah. Saat ini para sahabat sekalian, banyak orang-orang yang telah khawatir akan rizki yang ada pada dirinya. Adakah dia mendapati rizki ataukah susah mendapatinya? Sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah, masalah rizki kita sudah tahu, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi, tidak ada yang hidup di atas bumi kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Ini sudah kita pahami dan sudah kita ketahui bersama. Akan tetapi dengan adanya situasi dan masa seperti sekarang ini, rumitnya orang berniaga, rumitnya orang bekerja, susah mencari tempat kerja, ini membayangkan dan terjadi kepada mereka seolah khawatir dan tidak yakin mengenai rizkinya. Padahal Allah telah berfirman. Oleh karenanya sahabat milenial ingin memaparkan, konon ada cerita seseorang yang zaman dulu karena memang masa itu susah mempunyai kain. Jadi kalau ada orang mati, kain kafannya ini sering dicuri. Ketika ada mayat baru dimasukkan ke dalam kubur, kain kafannya diambil. Nah, orang yang mencuri kain kafan ini disebut dalam bahasa Arab nabash. Nabash ini adalah spesialis pencuri kain kafan. Si pencuri kain kafan ini akhirnya bertemu dengan mayat yang cantik. Ketika mengambil kain kafannya, tidak hanya cukup mengambil kain kafan, dia juga ingin mencium mayat yang cantik ini. Saat dicium, saat hendak dicium, ternyata sang mayat cantik ini memalingkan wajahnya. Dia tidak mau untuk dicium. Sambil mengatakan, ini sudah mati tapi keluar suara berbicara. Bagaimana kamu hendak menciumku saat aku telah tiada, saat aku telah mati menghadap Allah? Dulu saya masih di dunia, di dunia, saya tidak mau disentuh, apalagi dicium oleh orang yang bukan halalku. Ini adalah suara mayit yang ketika sudah meninggal dunia. Akhirnya sang pencuri kain kafan ini keluar dari kubur. Dia lari dengan mengatakan, tolong kiai, saya mau tobat kiai, tolong kiai, saya mau tobat kiai. Ini ketakutannya bukan karena mayatnya berbicara, tapi pembicaraan mayat inilah yang membuat dia sadar bahwa apa yang ada di alam kubur ini betul-betul terjadi. Nah, sehingga sesampainya di kiai bilang, kamu ada apa? Kenapa kamu tolong bilang taubat? Sang pencuri kain kafan ini mengatakan, ini kiai, saya tadi mencuri kain kafan karena yang dicuri ini adalah mayat cantik. Bukan hanya saya ambil kain kafannya, tapi saya juga ingin menciumnya. Saat mau dicium kiai, ternyata mayat itu mengatakan, bagaimana kamu akan menciumku saat mati? Dulu aku masih hidup pun tidak pernah disentuh dan tidak mau dicium oleh siapapun, kecuali kepada orang yang halal bagiku. Ini yang disampaikan mayat. Saya ingin tobat kiai, saya akan berhenti mencuri kain kafan. Iya sudah, segera laksanakan tobatmu, kata kiai. Akhirnya sang kiai ini bertanya, tapi sebentar saya mau tanya, kamu ini mencuri kain kafan sudah berapa lama dan berapa yang kamu dapat? Sangat lama kiai, saya mencuri kain kafan.
hampir 1000 orang, 1000 mayat yang aku ambil kain kafannya. Terakhir ya tadi itu Kiai, saya mencuri kain kafannya wanita cantik. Bukan begitu kata Kiai. Saya mau bertanya, dari 1000 orang yang kamu ambil kain kafannya, berapa mayat yang masih tetap utuh wajahnya menghadap ke kiblat? Si pencuri ini mengatakan, kurang lebih 30 Kiai. Loh lantas yang 970 ini menghadap kemana kata Kiai? Sang pencuri ini mengatakan, wah itu yang 970 Kiai wajahnya sudah tidak menghadap ke kiblat. Ada yang menghadap ke bawah, ada yang sudah berbalik arah. Yang jelas Kiai sudah tidak menghadap kiblat. Ini yang dituturkan oleh spesialis pencuri kain kafan. Kiai setelah mendengar keterangan pencuri kain kafan ini, dengan memejamkan mata sambil manggut-manggut mengatakan, sungguh benar apa yang dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena baginda Nabi Muhammad menyampaikan, nanti akan ada 2 macam orang yang ketika mati dimasukkan ke dalam kubur, dihadapkan ke kiblat, tapi dia enggan dan tidak mau menghadap kiblat. Pertama katanya sang kiai ini adalah orang yang tidak yakin akan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya para sahabat milenial, ini harus kita jadikan bekal dan dijadikan iktimat pijakan kita. Kita harus mantap dan yakin mengenai rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bukankah juga disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ya ayuhan nas, inna ahadakum layyamuta hatta yastakmila rizku. Kata Rasulullah, wahai manusia, sesungguhnya salah satu dari kalian tidak akan mati. Kalau menggunakan bahasa lan, kalau ada orang bertanya dengan bahasa Arab, aja Zaidun, adakah Zaid datang? Kemudian menjawab, lam yaji, belum datang. Kalau lam yaji ini orang Jawa bilang, ya enggak teko, tapi masih akan datang. Karena tidak menggunakan lan. Tapi jika jawabannya aja Zaidun, adakah Zaid datang? Layyaji. Kalau sudah layyaji'ah, ini namanya tidak akan pernah datang. Oleh karenanya sabda baginda Nabi Muhammad menyampaikan layyamuta, tidak akan mati atau tidak akan tertimpa oleh kematian hatta yastakmila rizku, sampai rizkinya ini betul-betul rampung. Kalau rizki yang ditanggung oleh Allah ini tiada, maka kematian akan datang kepadanya. Oleh karenanya kata Rasulullah, tidak boleh orang mengatakan, sungguh rizkiku saat ini amatlah rumit, susah aku mendapati rizki. Tidak boleh mengatakan susah, tidak boleh mengatakan rizkiku lambat. Karena Rasulullah menyampaikan dengan lisan fasihnya, fala tastabti'ur rizqa. Jangan pernah kalian mengatakan sungguh lambat rizkiku. Nah, ini disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk memantapkan kita bahwa rizki ini telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Rasulullah juga menyampaikan, karena rizki sudah nyata-nyata pasti datang kepada kita selama kita belum mati, maka rizki itu pasti ada. Kalau rizki tiada, maka kematian akan tiba. Oleh karenanya kita harus mengatur pekerjaan kita mengikuti perintah khudu mahallah. Ambillah, upayakan, usahakan rizki yang halal. Wada'u ma haruma, tinggalkan rizki yang haram. Oleh karenanya para sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah, lantas kalau kita di benak kita bertanya, kenapa kita harus bekerja? Bekerja ini adalah semata ikhtiar, perintah dari Allah, perintah dari baginda Nabi Muhammad. Orang ini harus berusaha, tapi untuk kepastian rizkinya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-insan bitakhir, wallah bitadbir, wa fi riwayah wallahu bitakdir. Manusia ini hanya berusaha dan berupaya, tapi yang memastikan dan menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah, bekal untuk kemantapan hati kita
keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai rizki yang telah ditanggung oleh Allah. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menyampaikan, ijtihaduka fima dumina laka, bersungguh-sungguhmu pada sesuatu yang telah ditanggung oleh Allah. Wa taksiruka fima tuliba minka, dan kesembronoanmu mengenai apa yang dituntut oleh Allah darimu berupa ibadah. Min alamatin timasil basirati minka, ini pertanda kematian mata hati kita. Oleh karenanya para sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah, jika ada orang, jika kita, jika kalian, jika kita semua ragu dan tidak yakin akan rizki yang ditanggung oleh Allah, ini menunjukkan kematian mata hati kita. Oleh karenanya dengan apa yang saya urun rembukan ini sebagai iktimat, sebagai pijakan, biar kita selalu yakin kepada rizki Allah Subhanahu wa ta'ala, dan biar kita tercatat sebagai orang yang dipastikan tetap menghadap kiblat saat nanti ajal tiba, masuk ke dalam kubur, kita tetap akan menghadap kiblat. Ini adalah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari awal juga apa yang telah difirmankan oleh Allah menjadi kemantapan hati. Jangan resah, jangan gelisah. Situasi seperti apapun, rizki pasti datang karena memang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha dan upaya mendapatkan rizki itu hanya ikhtiar, tapi Allah tetap yang menentukan. Kalau kita mau berpikir panjang, para sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah, orang yang bekerja dengan pekerjaan yang sama, modal yang sama, toko yang sama, hadapnya pun juga yang sama, tempat dan lokasinya sama, yang dijual komoditinya sama, tapi rizkinya tetap tidak sama. Ini menunjukkan kita hanya diperintahkan untuk usaha biar mendapatkan pahala dari usahanya, tapi rizki harus yakin Allah yang menentukannya. Ini para sahabat, semoga bermanfaat. Hadanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.